Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan terkait hasil penulisan tesis. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 4, yaitu hasil penelitian. Dan khusus pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS untuk mengolah data hasil penelitian. Oke teman-teman, di sini saya ingatkan kembali ya teman-teman bahwa tesis yang saya buat itu berjudul pengaruh model Attitude Treatment Interaction, dipendekkan menjadi ATI, terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa di SMA Negeri Tangerang. Bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan tesis saya atau menjadikan sebagai rujukan, silahkan teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Harapan saya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa teman-teman tetap memperhatikan etika penulisan dalam karya ilmiah. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan terkait data hasil penelitian yang saya dapatkan, dan data yang saya gunakan dalam penelitian itu ada 3 ya teman-teman, yaitu data kemampuan awal, data kemandirian belajar, dan post-testnya itu data terkait kemampuan berpikir kreatif matematis setelah treatmentnya. Oke, kemarin atau pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bagaimana cara mengurutkan dan bagaimana data tersebut sampai seperti ini. Ada 3 bagian. Oke teman-teman, dan yang pertama di sini saya akan membahas tentang deskripsi data terkait skor kemampuan awal berpikir kreatif matematis. Nah, kita mau cari tahu nih bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai yang terletak pada tabel di paling bawah ini ya teman-teman. Maka tahapan pertamanya langsung saja di sini teman-teman perhatikan di kolom yang E tentang kemampuan awal berpikir kreatif matematis. Teman-teman, di sini saya sudah urutkan ya, pada pembahasan sebelumnya sudah diurutin. Pengurutan ini dimulai dari kemandirian yang paling tinggi sampai dengan kemandirian yang paling rendah. Oke, dan pada tabel yang pertama ini berisi tentang data siswa pada kelas eksperimen, artinya data siswa yang menggunakan model ATI. Nah, kemudian yang pertama kita copy nih teman-teman, data pada nomor 1 sampai dengan 18. Data ini menggambarkan data kemampuan awal data kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang berasal dari kemandirian belajar yang tinggi. Tinggal kita copy kemudian kita paste di lembar SPSS di data view-nya ya teman-teman. Kita paste. Kemudian di kolom pertama sudah terlihat datanya, cuman bedanya di sini ada desimal ya, 00 di belakangnya. Kemudian di kolom yang kedua kita kasih kode nih teman-teman, kodenya 1. Nanti satunya itu apa, kita kasih penjelasan di variabel view-nya ya. Oke, kita kasih penjelasan. Di sini saya bacakan bahwa kode satunya itu kita ambil dari hasil kemandirian belajar yang tinggi ya. Kemudian kita balik lagi ke Excel-nya, kita copy nih teman-teman, kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang berasal dari kemandirian belajar rendah. Kenapa yang sedang kita nggak copy teman-teman? Karena dalam hipotesis yang saya buat itu hanya hanya membuktikan atau hanya ingin mencari hasil dari tingkat kemandirian belajar yang tinggi dan yang rendah saja, yang sedangnya tidak ya, jadi tidak digunakan. Nah, di sini kita kasih kode 2. Selanjutnya kita scroll ke bawah, dan di sini adalah data siswa dari kelas konvensional atau kelas kontrol. Kita copy lagi kemampuan awal siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi yang berasal dari kelas konvensional. Kemudian kita paste di lembar SPSS dan kita kasih kode 3. Kode
kode 3 ini berarti dia adalah skor kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang berasal dari kelas konvensional dengan tingkat kemandirian belajar yang tinggi. Selanjutnya kita copy lagi dari nomor 39 sampai 57, di copy lagi, kita paste lagi di lembar SPSS nya. Di sini belum ya. Lanjut teman-teman, kita teruskan. Nah, oke, di sini tadi saya copy ya teman-teman. Kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa dari kelas konvensional dengan kemandirian belajar yang rendah. Kita kasih kode 4 teman-teman. Nah, selanjutnya supaya angkanya bisa lebih terlihat sedikit ya dan sama dengan Excelnya, kita buka atau klik variable view. Desimalnya ini teman-teman kita boleh hilangkan jadi 0 aja. Oke, kemudian di namanya di kolom pertama itu kan skor ya teman-teman, skor kemampuan awal. Oke, nggak ada spasi ya teman-teman, jadi pakai underscore saja karena nggak bisa. Kemudian di kolom yang kedua itu kita kasih kode, kita kasih nama sebagai kelas aja. Ini bebas ya teman-teman, namanya mau apa aja juga boleh. Kemudian di bagian value di kolom kedua tadi kan ada kode 1 sampai dengan 4 nih teman-teman. Nah, supaya jelas di variable view di bagian value-nya kita jelasin kode 1 itu menandakan bahwa data tersebut berasal dari kelas yang menerapkan model ATI dan berasal dari tingkat kemandirian yang tinggi. Kita add, lanjut nomor 2 itu adalah masih sama kelas yang menerapkan model ATI tapi berasal dari tingkat kemandirian belajar yang rendah. Add nomor 3, kemudian kita kasih keterangan di nomor 3 itu adalah skor kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa dari kelas konvensional dengan kemandirian belajar yang tinggi. Add. Lanjut yang keempat adalah skor siswa yang berasal dari menerapkan model konvensional dari tingkat kemandirian belajar yang rendah. Oke, kita add, kemudian klik OK. Selanjutnya balik ke data view. Nah, untuk melakukan atau menghasilkan deskripsi data, maka kita tinggal klik aja di sini teman-teman, analyze descriptive statistik, pilih yang explore. Kemudian kita pindahkan skornya ke dependent list, kelasnya ke factor list, langsung klik OK. Nah, di sini keluar langsung teman-teman, saya kecilin ya biar terlihat. Nah, di bagian deskriptifnya teman-teman di sini terlihat bahwa kelas yang pertama adalah kelas model ATI dengan kemandirian belajar tinggi. Kita lihat tesisnya dari bab yang keempat. Nah, di sini paling bawah terlihat teman-teman. Yang kita ambil adalah bagian NIM-nya. Pertama 14,39 untuk kemandirian belajar tinggi. Model ATI kemandirian belajar tinggi 14,39, di sini 389. Kemudian SD itu adalah standar deviasinya 2,768. Dipindahin aja sih teman-teman. Nilai minimumnya 10, maksimumnya adalah 19. Dan begitu juga dengan kelas kemandirian belajar yang rendah dari kelas ATI, dijelaskan juga, dituliskan satu persatu yang pengen disampaikan atau disajikan data apa aja boleh, disesuaikan aja. Kebetulan kalau saya hanya N, ya artinya jumlah siswa di kategori kemandirian belajar tinggi ada berapa, min-nya berapa, standar deviasinya, nilai minimum, maksimumnya, dan
perhatikan di SPSS ini sebenarnya kan tabelnya menarik ya teman-teman. Jadi pengennya sih tinggal copy dan paste aja di lembar tesis. Tapi ternyata teman-teman, saran dari pembimbing saya itu bahwa jangan langsung di copy paste teman-teman, tapi sajikan saja seperlunya. Jadi ambil bagian-bagian yang emang pengen dijelasin teman-teman. Nah, di sini saya ambil 5 bagian teman-teman, yaitu nilai M yang menandakan jumlah siswanya, min, standar deviasi, nilai minimumnya, dan nilai maksimumnya dari setiap kategori teman-teman. Dari kategori kemandirian belajar tinggi dan rendah dari model aptitude treatment interaction pada kelas eksperimen, dan kategori kemandirian belajar tinggi dan rendah pada kelas kontrol yang menerapkan model konvensional. Nah, setelah dipindahkan data yang dari SPSS ini ke lembar tesis, kemudian teman-teman tinggal buat interpretasinya. Apa maksud dari data yang disajikan? Artinya dijelasin teman-teman, datanya ini tentang apa. Dan di sini sudah dibuat penjelasannya, teman-teman bisa lihat. Kalau mau lihat tesisnya ada di perpustakaan. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lagi teman-teman deskripsi data yang kedua, yaitu deskripsi data skor kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya teman-teman bahwa data dalam penelitian saya ini ada 3, kemampuan awal, kemandirian, dan post-test atau kemampuan berpikir kreatif matematisnya ini. Jadi ketiga data ini dibuat deskripsinya masing-masing. Nah, di sini saya nggak jelasin lagi karena memang caranya sama aja, tinggal diikutin aja pada tahapan yang sebelumnya.